Setting waktu episode kali ini adalah hari sebelum orang-orang di rumah sakit mengalami koma. Lalu, scene awal dibuka dengan prolog tentang riset kesaksian orang-orang yang pernah mengalami koma atau keadaan hampir meninggal. Dari pengalaman orang-orang itu, mereka mengaku melihat cahaya terang dan bertemu kembali dengan orang-orang terkasihnya. 보았다고 주장한다. 다시 만났다고 주장한다. Kemudian berlanjut di sebuah gerbong kereta, kita diperlihatkan Hyun Min yang sedang duduk sembari bermain ponsel. Ia mengabari sang kekasih bahwa dirinya sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Namun, kekasihnya meminta bertemu lain hari karena jamnya sudah terlalu malam. Nah, ternyata kekasih dari Hyun Min adalah Lee, sosok misterius yang selalu membawa koper pada episode sebelumnya. Hyun Min bersikeras untuk bertemu dan memberitahukan jika dirinya masih berada di kereta. Rupanya, Hyun Min sudah menyiapkan kado untuk diberikan kepada Lee dan juga memberikan sebuah cincin untuk Lee. Di rumahnya, Lee sedang berkemas-kemas untuk pergi dengan membawa sebuah koper. Hubungan mereka mendapat penolakan dari orang tua Hyun Min yang menolak anaknya untuk menjalin hubungan dengan Lee, yang notabene-nya adalah seorang penyandang tunarungu. Lalu kita diperlihatkan dengan Sun Hye yang tengah melihat-lihat sebuah apartemen. Dia memeriksa hunian itu berdua dengan Hyewon untuk lebih memastikan. Setelahnya, Sun Hye bertanya apakah Hyewon suka dengan tempat ini, namun hanya dijawab dengan seringnya wajah saja oleh Hyewon. 좋지. 100만 원 정도 계약. Melihat kedekatan mereka, ibu penyedia jasa hunian pun bertanya apakah mereka ibu dan anak. Mereka berdua hanya bisa diam tanpa menjawabnya. Beralih ke Hyunju yang baru selesai pulang sekolah dan dijemput oleh ibunya. Hyunju menanyakan kehadiran ayahnya yang tidak datang menjemput, lalu dijawab oleh si ibu jika ayahnya sedang dalam perjalanan bisnis. Hyunju yang kecewa hanya bisa menahan kesal karena ayahnya tidak bisa datang. Namun, hal ini bisa ditenangkan oleh ibunya. Sembari berjalan menuju halte bis, mereka pun berbincang-bincang sambil bercanda bersama. Terlihat kedekatannya sangat intens antara ibu dan anak ini. Terlihat sekali jika Hyunju sangat manja ketika berada di dekat ibunya. Lalu kita diperlihatkan Ji Young dan teman-temannya tengah bercanda bersama sembari berjalan pulang menuju rumah. Diketahui jika mereka baru selesai dari bermain bola basket. Pak Oh yang sebelumnya kita lihat di episode 3 ternyata adalah seorang supir bis yang nantinya akan ditumpangi oleh orang-orang tadi. Dia menelpon seseorang untuk melaporkan kondisi bisnya karena terdengar suara berderit pada bagian ban saat di tengah jalan. Pak Oh menduga jika penyebabnya dikarenakan kampas rem. Pak Oh ingin mengecek kembali untuk berjaga-jaga, hanya saja jika tak diperbaiki di pool bis atau tempat perbaikan bis, maka dia harus membayar biayanya sendiri dan tidak ditanggung oleh perusahaan. Alhasil Pak Oh pun mau tidak mau harus mengoperasikan bis itu hingga menuju di pool bis selanjutnya. Setelah dari apartemen, terlihat ada perselisihan di antara Sun Hye dan Hyewon. Cekcok pun terjadi di antara keduanya, tak kalah Sun Hye mempermasalahkan tentang hubungan mereka berdua dan Hyewon yang terkesan ingin menutupi hubungan keduanya dari orang-orang. 뭐 죄지었니? 선혜야. 뭐 언제까지 숨어 살 건데? Rupanya, mereka adalah pasangan Hawa dan Nisa, Juliet dan Rapunzel. Ya tahu sendirilah ya maksud saya. Semoga kalian ngertilah, takut kena suspend kalau disebut. Sun Hye merasa jika Hyewon tidak suka tempat itu karena penghuninya yang banyak dan tetangganya yang berdekatan. Sun Hye pun menanyakan sampai kapan Hyewon ingin menyembunyikan hubungan mereka. Hyewon beralasan jika hubungan romansa yang mereka jalani sangatlah sulit karena orang-orang akan menggunjing dan mengolok-olok mereka serta harus terus-menerus menjelaskan hubungannya dan selalu berdalih. Hyewon lebih memikirkan nasib yang akan dihadapi oleh Sun Hye ke depannya jika hubungan mereka diketahui. Hanya saja, Sun Hye tidak terima dengan jawaban dari Hyewon dan beranggapan jika Hyewon tidak memikirkan perasaan mereka berdua. Complicated sekali hubungan mereka ini. 모녀처럼 보여. Dan sampailah pada akhirnya mereka semua menaiki bis. Hyun Min, Ji Young, Sun Hye, Hyewon, dan juga Hyunju beserta ibunya
serta ada bocah laki-laki yang juga ikut menaiki bis itu. Mereka semua tengah duduk santai menikmati perjalanan sebelum nanti akhirnya bis itu mengalami kecelakaan. Dan seperti yang sudah diduga, ban depan bis itu mengalami kerusakan yang mengakibatkan bis menjadi oleng. Kampas rem yang tidak berfungsi karena terputus membuat bis melaju tak terkendali hingga akhirnya kecelakaan pun terjadi. Lee yang tengah melintas di area jembatan itu pun melihat kejadian kecelakaan tersebut. Dia berusaha menelpon Hyun Min untuk memastikan keadaannya, namun tidak ada balasan apapun. Mengetahui hal itu, Lee pun panik dan menuju ke lokasi kejadian sembari menelpon petugas kepolisian. Namun karena dirinya yang seorang tunarungu, membuat komunikasi dengan petugas menjadi terbatas. Di dalam bis, nampak para korban yang tenggelam dan tidak sadarkan diri. Ji-young yang sempat tersadar berusaha untuk menyelamatkan bocah laki-laki dengan menggantungkan bola basketnya supaya mengambang dan tidak tenggelam. Sebelum akhirnya dia pun ikut tak sadarkan diri. 조심해주세요. 이 환자 허리가 완전히 돌아갔습니다. Sesampainya di rumah sakit, kita diperlihatkan kondisi dari masing-masing korban. Dari Ji-young yang kakinya patah, Hyun Min yang punggungnya remuk, hingga Sun Hye dan Hye Won yang berpelukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Di ruang tunggu ICU, para kerabat korban sedang menunggu hasil dari kondisi para pasien yang sedang ditangani. Sayangnya, untuk Pak Oh dan Hye Won tidak bisa terselamatkan, sedangkan pasien yang lain kondisinya kritis dan sedang berada di fase koma. Ibu Hyun Min yang mendapat telepon dari Lee melalui ponsel anaknya mereject panggilan itu sehingga membuat Lee menjadi sangat merasa bersalah dan sedih. Ayah Hyun Min yang tahu perselisihan antara istrinya dengan Lee memberikan nasihat kepadanya. Dia pun menyuruh sang istri untuk menghubungi dan mengabarkan jika Hyun Min masih hidup. Namun, karena keegoisannya, dia menolak hal itu. Bahkan tidak merestui hubungan mereka hanya karena Lee yang seorang tunarungu. Akhirnya, sang ayahlah yang memutuskan untuk menghubunginya melalui ponsel Hyun Min. Hanya saja, dia dibuat terkejut oleh pesan yang dikirim Lee yang memutuskan untuk menyusul Hyun Min karena depresi harus kehilangan kekasihnya. Saat sudah sekarat, pesan dari keluarga Hyun Min baru masuk dan Lee yang melihat itu pun hanya bisa pasrah tanpa bisa melakukan apapun. Semua itu diakibatkan oleh terlambatnya informasi yang diberikan, ditambah kondisi mental Lee yang tidak stabil dan diselimuti rasa bersalah terhadap Hyun Min. Dan itulah awal mula perjalanan karakter pada episode 1 dan 2 di dunia antara hidup dan mati dimulai. 다시 만났다고 좋은 냄새 난다.